Baik, dari Nia saat ini kita akan menyaksikan seorang leader muda yang berposisi Platinum Agency. Silakan. Platinum Agency dari kota Nias, seorang profesional nurse dan beliau kesehariannya ya dari awal ketika selesai kuliah pun beliau sudah terjun di bisnis ini dan banyak keunggulan, banyak hal yang dinikmatinya mengerjakan bisnis ini sedini mungkin ya. Kalau misalkan kita dengar kisah suksesnya, pasti kita juga merasa sangat sedikit iri ya. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari ketika lulus kuliah saya kenal bisnis ini? Pasti sekarang saya udah sukses. Tapi tidak ada kata terlambat. Kita akan mendengarkan kisah sukses yang sangat inspirasi dari Pak George Bulolo dari Kota Nias. Selamat malam Pak George. Halo, selamat malam Bu. Ya, apa kabar di Nias? Oke, kabar luar biasa Bu, kabar luar biasa dahsyat. Ya, di sana masih aktivitas normal atau sudah melakukan social distancing? Masih normal. Karena di sini kasusnya belum ada sih di sini, belum ada kasusnya. Baik, tetap jaga diri ya, dan semoga untuk daerah Nias tetap aman dari pencemaran ya dari virus corona ini. Baik, Pak George, silakan bisa bercerita sedikit tentang bagaimana mengenal bisnis 3i Networks ini dan apa yang membuat Pak George begitu antusias menjalankan bisnis ini dan bisa sukses sampai di posisi Platinum. Bisa diceritakan latar belakang sebelum join di 3i Networks, Pak? Oke Bu, baik, siap. Oke, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke yang juga ada di luar negeri. Terima kasih atas kesempatan malam ini untuk bisa sharing bersama teman-teman semua tentang bagaimana latar belakang ketika saya join sampai saya posisi Platinum saat ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya George Bulolo, saya asli dari Kepulauan Nias, Pulau Nias ya. Nah, sebenarnya mengenal 3i Networks, saya telah mengenal mulai 2016 yang lalu ya, di penghujung tahun, kebetulan di bulan November 2016. Nah, saat itu saya sedang menyelesaikan perkuliahan saya, yaitu profesional. Dan sebelum saya mengenal 3i Network, sebenarnya juga saya punya bisnis sebelumnya yang saya jalankan sejak saya kuliah, yaitu saya punya bisnis travel atau penjualan tiket online saat itu. Nah, kebetulan saya sudah menjalankan beberapa tahun dan ternyata di tahun 2016 itu yang dulunya saya punya profit sampai 2 jutaan lebih untuk seorang mahasiswa ya tentu 2 jutaan lebih punya profit bisnis ya itu sangat luar biasa ya, bisa tabungan dan bisa untuk tambahan jajan. Nah, kebetulan di 2016 itu bisnis travel saya sangat sepi, mana yang profit saya yang sampai 2 jutaan lebih saat itu mulai tinggal di bawah 500.000. Sehingga di 2016 itu saya merasa wah, bisnis ini nggak perlu dipertahanin lagi karena sudah sangat penghasilan sudah sangat minim sekali, sudah di bawah 500 ya, tinggal ratusan ribu gitu. Nah, jadi di 2016 itu kebetulan saya juga sambil mencari-cari bisnis lain lagi. Saya coba bisnis lain dengan saya mulai buka media sosial dan kebetulan media sosial yang saya buka saat itu Facebook. Nah, kebetulan di Facebook ada muncul salah satu status yang merupakan leader saya saat ini ya, pengundang saya Bapak Supriyadi dari Kendal. Ada status yang mengatakan saya itu bahwa ada sebuah bisnis yang di mana modalnya menjadi tabungan. Nah, tentu saja saat itu saya merasa aneh sekaligus tertarik. Karena kenapa? Sebelumnya saya nggak pernah mendengar bahwa ada suatu bisnis yang modalnya jadi tabungan. Selama ini saya dengar adalah kalau kita berbisnis ya kita sediain modal dulu gitu. Nah, jadi karena rasa penasaran saya coba komen di situ dan kebetulan beliau menjawab dan mengarahkan saya ke WA saat itu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, beliau menjelaskan saya di WA panjang lebar dan alhasil di akhir cerita saya mengatakan sama beliau, mohon maaf saya nggak tertarik. Nah, jadi saya tidak tertarik, mungkin saya
pola pikir saya saat itu masih belum terbuka akan hal-hal baru. Kemudian di saat itu juga kebetulan di Medan saat itu ya sedikit agak booming ya bisnis MLM atau jaringan. Bahkan teman-teman saya saat itu juga ada yang bisnis jaringan ya. Jadi mereka semua mungkin kebanyakan yang gagal, sehingga ada pengaruh bahwa saat itu saya menolak 3M itu, mungkin saja saya mengatakan bahwa jangan-jangan nanti ujung-ujungnya sama dengan teman-teman saya ini. Nah, singkat cerita berjalannya waktu di bisnis travel saya tadi udah sangat sepi. Kemudian saya mencoba juga mencari bisnis lain. Saat itu saya mencoba bisnis reseller ya, jual pakaian online, dan hasilnya ya tidak ada, bahkan belum pernah pecah telur saat itu ya, belum pernah pecah telur. Kemudian saya mencoba satu bisnis lagi, menjadi reseller penjualan buku motivasi pada saat itu. Nah, sama juga hasilnya belum maksimal juga, mungkin ada keuntungan tapi belum maksimal. Nah, berjalannya waktu kebetulan di awal 2017, sekitar akhir Januari 2017, kami menerima ijazah kami, dan kebetulan karena saat itu bisnis saya sudah sangat sepi, penghasilan sudah tidak ada, dan kebetulan saat itu juga karena saya sudah tamat kuliah, maka otomatis saya putus pertanggungan, maksudnya untuk biaya sehari-hari udah saya sendiri yang tanggung. Saya sudah bilang sama orang tua bahwa nggak usah lagi dikirim biaya bulanan. Nah, sehingga di akhir Januari saya mencoba melamar pekerjaan di 7 rumah sakit besar di Medan saat itu. Namun di minggu pertama ternyata tidak ada panggilan wawancara. Sementara pada saat itu saya sangat membutuhkan yang namanya penghasilan ya. Karena ya untuk biaya sehari-hari, kemudian biaya kontrakan sangat besar saat itu di Medan, dan karena satu minggu tidak ada panggilan, maka saya mulai berpikir bahwa jangan-jangan saya nggak cocok menjadi seorang karyawan ya. Jadi mungkin pikirannya juga dipengaruhi oleh karena saya sebelumnya pernah jadi bisnis, saya pernah mendapatkan keuntungan 2 jutaan sampai 5 juta di saat itu, sehingga saya mengatakan bahwa sepertinya saya lebih cocok jadi pebisnis. Karena kalau jadi pebisnis, ya kita punya waktu yang bebas, sangat bebas, kita yang tentukan, dan tidak ada aturan sama sekali dari atasan kita. Sehingga setelah saya merenungkan dan saya mengambil suatu keputusan saya itu bahwa ya apapun yang terjadi saya harus menjadi pebisnis. Saya akan menolak lagi kalau misalnya panggilan, atau saya tidak akan mencoba melamar lagi menjadi seorang karyawan. Walaupun di minggu keduanya nanti ada panggilan dari rumah sakit, tapi saya menolak. Karena di minggu pertama tadi saya sudah memutuskan bahwa saya harus menjadi seorang pebisnis. Nah, oke, singkat cerita, sambil saya jalankan bisnis saya tadi sebagai reseller, tiba-tiba di suatu malam saya merenung panjang ya. Saya merenung panjang, kenapa? Karena ya saat itu saya merenung bagaimana dengan masa depan saya, karena saya sudah menolak untuk tidak melamar kerja lagi. Kemudian bisnis saya juga yang saya jalankan saat itu ya penghasilannya sangat minim. Mungkin saja saya masih punya tabungan ya, sampai kapan itu bisa bertahan. Kemudian di saat itu juga kebetulan orang tua saya di 2016 beliau pensiun dari orang tua saya adalah seorang guru PNS, dan kami dari keluarga sederhana di mana ibu saya sebagai ibu rumah tangga, sehingga di 2016 itu orang tua saya pensiun, dan kemudian saya masih punya 3 adik yang sedang kuliah, 1 yang sekolah dan 2 yang sedang kuliah, dan mereka semua ada di kota, karena kalau rumah kami itu jauh dari kota ya, mungkin sekitar 6 jam dari kota, sehingga adik saya yang sekolah SMA pun beliau sekolah di kota. Jadi tiganya membutuhkan biaya, sehingga pada saat itu saya memikirkan bagaimana segera mungkin saya berpenghasilan selain saya bisa membiayai diri saya, bagaimana saya bisa membantu orang tua saya, sehingga suatu saat nanti saya bisa membiayai ketiga adik saya. Nah, di pertengahan perenungan saya yang panjang saat itu di malam hari, kebetulan saya terbesit tentang 3 blocks yang pernah dijelaskan sama saya sebelumnya. Jadi singkat cerita,
Pas saya terpikir 3i Networks, langsung saja saya googling malam itu. Saya googling, saya cari tahu tentang bapaknya. Dan kebetulan karena profilnya saya lihat sudah berdiri sejak puluhan tahun sebelumnya, dan saya melihat di sana bahwa ternyata sudah sangat aman karena di bawah naungan KPK. Namun kemudian saya melewatkan itu karena saya lebih fokus ke penghasilannya. Jadi saya pelajari marketing plan-nya. Nah, kemudian ternyata di marketing plan-nya mengatakan bahwa di sini akan memberikan potensi yang sangat luar biasa ketika kita mau menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan kita cukup membangun tiga jalur saja. Jadi setelah saya pelajari dan saya ambil keputusan bahwa saya harus join malam ini, dan saya putuskan bahwa saya kepengen merubah kehidupan saya lewat bisnis ini. Dan saat itu juga saya mengambil keputusan bahwa saya harus join, saya harus merubah kehidupan saya, apapun nanti tantangannya saya harus tetap fight. Dan malam hari itu juga kebetulan saya masih menyimpan nomor WA pengundang saya dahulu di bulan 11 2016. Kebetulan saya chat beliau dan ternyata di subuh itu sekitar 2:30 kalau nggak salah ya, 2:30 pagi saya chat beliau dan beliau masih online ternyata. Dan tanpa saya tanya-tanya lagi, saya tinggal menanyakan sama beliau, Pak, mohon tolong dikirim bagaimana cara bergabung. Malam ini saya mau bergabung. Dan singkat cerita malam hari itu juga saya selesaikan semua persyaratannya, dan kebetulan saya punya e-banking, dan malam hari itu juga pagi hari itu juga saya langsung mentransfer sebesar 4.000. Dan besoknya sah saya menjadi anggota 3i Networks. Nah, tentu di awal-awalnya karena kondisi saya adalah sangat membutuhkan namanya biaya, sehingga di awal-awal saya sangat semangat banget, dan saya menggunakan the power of kepepet saya. Karena kenapa? Saya saat itu saya punya banyak impian tadi. Selain kebutuhan sehari-hari, saya juga gimana segera mungkin saya bisa membantu orang tua saya. Nah, di bulan-bulan pertama saya mencoba mengikuti arahan leader saya bekerja keras, saya fight, dan saya mengajak teman-teman saya kuliah saat itu sebanyak 20 orang lebih, dan luar biasanya mereka semua tidak ada satupun yang join. Nah, jadi di bulan pertama ya tantangannya memang banyak penolakan. Namun saya tidak menyerah saat itu karena kenapa? Karena di awal saya memutuskan bahwa saya harus berjuang, apapun resikonya, apapun nanti tantangannya, saya harus merubah kehidupan di 3i Networks. Dan di bulan pertama tersebut, karena nggak ada yang join, saya mau daftarin ID kedua saya, kemudian saya daftarin kedua orang tua saya, sehingga di bulan pertama adalah saya sponsorin 3, dan bonus saat itu kurang lebih 200.000 ya. Nah, berjalannya waktu, saya terus konsultasi sama leader saya ikuti apa arahan leader saya, dan saya terus fight. Karena saat itu ya saya tidak ada kegiatan, artinya saya pengangguran, maka seluruh waktu saya gunakan semaksimal mungkin untuk mengerjakan bisnis ini. Sehingga saya itu di awal-awal mungkin saya ya kadang kalau misalnya orang normal disuruh tidur 6 jam sampai 8 jam, dan tapi saat itu saya mungkin tidur sampai 4 jam atau 5 jam aja ya, karena memang saya punya impian yang memang harus saya wujudkan saat itu. Nah, kemudian di bulan kedua, kebetulan karena hasil dari proses perjuangan tadi, saya bisa closing 3, dan bulan-bulan berikutnya, bulan 3, bulan 4, bulan 5, seterusnya sampai 3 bulan, 4 bulan berturut-turut itu saya bisa elite. Saya bisa elite, dan ternyata di bulan Juli nanti, saya sampai posisi leader agensi dengan income atas 2,5 juta. Nah, lumayan 2,5 juta saat itu artinya saya belum pernah masuk di posisi TA, artinya saya langsung ke leader agensi saat itu. Nah, karena saya sudah punya penghasilan, saya mengingat tadi impian saya bahwa bagaimana saya bisa bantu orang tua, dan saat itu saya mengatakan ke orang tua saya bahwa adik saya yang sekolah, saya ambil ahli untuk membantu beliau. Maksudnya seluruh biayanya saya ambil ahli agar saya juga semakin semangat berbisnis ini. Nah, waktu itu mungkin menjadi suatu beban karena dia ambil alih semua biaya-biaya adik saya sekolah itu saya ambil alih. Mungkin satu beban, tapi sekaligus juga membuat saya semakin semangat bahwa saya harus meningkatkan penghasilan lagi karena masih ada 2 orang lagi adik saya yang sedang kuliah. Nah, berjalannya waktu saya terus baik, saya juga
bantu tim saya bimbing mereka, saya duplikasi sama mereka apa saja cara agar segera naik posisi dan bagaimana juga agar mereka bisa tembus elit. Jadi saya ajarkan tim saya duplikasi sehingga di 2 bulan berikutnya nanti saya bisa tembus posisi bronze again sih dengan income di atas 45 juta. Nah, Ya, baik. Ya, baik Pak George. Jadi memang kalau kita komitmen dan fokus mengerjakan bisnis ini tentunya akan memberikan hasil yang maksimal. Nah, bagaimana karena kita waktunya terbatas, saya ingin bincang-bincang bagaimana proses pencapaian posisi demi posisi. Kayaknya ceritanya kok gampang banget gitu ya Pak ya. Sementara apa sih yang Bapak kerjakan untuk bisa mencapai posisi demi posisi dan hingga mencapai posisi platinum di usia 27 tahun? Sebenarnya saya juga bisa bertahan sampai hari ini karena memang di awal saya memulai bisnis dengan sebuah impian saat itu ya, dengan sebuah impian dengan menggunakan the power of kepepet saya. Sehingga ya mungkin ya karena atas izin Tuhan dan bimbingan leader saya juga, kemudian tim saya yang memang punya luar biasa sehingga posisi demi posisi saya bisa lewati dengan baik. Walaupun itu di dalam perjalanannya ya tentu banyak juga tantangan ya. Mungkin banyak yang melecehkan kita. Mungkin keluarga juga saat itu sebenarnya karena saya seorang perawat, banyak juga teman-teman saya yang menganggap saya saat itu, wah orang ini gila orang ini ya kok bisa-bisanya sudah menghabiskan ratusan juta untuk kuliah, menghabiskan 4 tahun untuk sarjana, kemudian 1 tahun lebih profesi keperawatan, kok tiba-tibanya nggak mau jadi perawat gitu. Sampai-sampai teman-teman saya juga pernah di tahun lalu pernah mengajak saya untuk mendaftar menjadi PNS, juga keluarga saya tapi nggak tolak. Jadi ya memang di dalam prosesnya banyak aja tantangan, memang banyak tantangan mungkin ya dianggap remeh sama orang lain, tapi saya mengabaikan aja itu. Saya lebih fokus pada impian saya lebih fokus pada apa yang saya percayai bahwa ya saya bisa karena saya punya impian jauh lebih besar dari itu. Ya, baik Pak George. Nah, berarti kondisi saat ini Pak George sendiri setelah menjalankan 3i, masih sempat menjadi nurse atau hanya bekerja sebagai nurse dan nggak jadi PNS gitu, atau seperti apa? Belum sempat Bu, belum sempat. Kemarin sempat ditawarin untuk melamar PNS, tapi saya tolak. Keluarga udah mengajak juga, jadi saya tolak. Saya bilang saya lebih fokus ke sini aja karena ya bukan karena alasan lain sih. Jadi alasan saya satu ya karena kalau saya menjadi pekerja atau saya menjadi seorang PNS, tentu saja dengan penghasilan yang pas-pasan akan membatasi saya melakukan hal-hal atau membatasi saya untuk membantu keluarga. Karena dengan bisnis, dengan kita punya income yang lebih, kita lebih mudah membantu keluarga kita. Sehingga saat itu menjadi alasan saya kenapa saya tolak untuk bekerja atau menjadi seorang PNS. Baik, baik Pak George. Jadi tips sukses yang Bapak jalankan di sini apa saja yang langkah-langkah sukses ya walaupun jauh dari leader ya di NIAS ya, tapi bisa membuktikan menjadi seorang platinum ya, satu-satunya platinum yang ada di kota NIAS saat ini dengan usia 27 tahun ya masih sangat muda dan untuk posisi platinum sendiri di berapa income yang diterima oleh Pak George sendiri? Terakhir kemarin 42 juta lebih ya, 42 juta lebih. 42 juta dengan usia 27 tahun. Luar biasa, itu dicapai dalam kurang lebih 3 tahun ya Pak George? Ya betul, kurang 3 tahun Bu, kurang 3 tahun. Ya, baik. Nah, sekarang mungkin Pak George untuk closing statement, sebagai closing statement bisa memberikan tips-tips sukses atau mungkin motivasi yang mungkin disampaikan kepada leader-leader 3i atau kepada agent-agent partisipan yang sedang menonton malam ini, bahkan ada juga yang akan nonton offline nanti dan juga bisa dibagikan video ini kepada calon-calon prospek supaya mereka melihat bahwa bisnis ini ternyata mudah sekali ya, dengan usia muda pun bisa. Nah, silakan Pak George. Nah, menurut saya seenggaknya kita punya 3 hal ya, seenggaknya kita punya 3 hal untuk
berbisnis atau untuk sukses di 3i Networks. Yang pertama kita harus punya tujuan yang jelas. Jadi seperti saya di awal memulai bisnis ini dengan sebuah tujuan yang jelas, yaitu bagaimana saya bisa meningkatkan penghasilan saya, bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup keluarga. Dengan punya tujuan yang jelas, kita akan berjuang keras, kita akan berjuang lebih keras dan cerdas agar tujuan ini bisa kita capai. Dengan kita punya tujuan yang jelas, maka sisi terbaik kita akan bisa keluar. Jadi kalau tanpa tujuan, maka akan susah kita capai target tertentu. Karena kenapa? Kalau tanpa tujuan kita, ya kita jalan biasa aja. Ketika misalnya lagi nggak mau menjalankan, ya kita tinggalkan. Ketika lagi semangat, ya kita jalankan. Nah, dengan ada tujuan, maka itu yang akan membuat kita terus berjuang. Kemudian yang kedua yang harus kita miliki adalah komitmen. Nah, dengan kita punya komitmen, maka kita pasti sudah tahu bahwa untuk merubah kehidupan, untuk mencapai sebuah tujuan, pasti selalu ada banyak tantangan di dalamnya. Tapi dengan kita punya komitmen tadi, dengan kita punya komitmen, maka kita yakin bahwa semua hal-hal, tantangan-tantangan itu hanya merupakan sebuah bunga-bunga proses yang memang wajib, yang memang ya pasti dilalui oleh semua orang yang mau merubah kehidupan. Kemudian yang ketiga, kita harus konsisten. Nah, kalau misalnya udah komitmen, saya yakin kita juga akan konsisten. Karena kenapa? Dengan kita konsisten, maka akan mudah kita raih tujuan-tujuan kita. Seperti saya di awal, bahwa di awal itu saya memulai dengan the power of kepepet, saya mulai menjalankan bisnis ini dengan misalnya satu hari misalnya prospek 5 orang, atau misalnya satu minggu kita turun lapangan 5 kali, maka saya terus lakukan itu dari sejak awal saya gabung sampai saat ini. Saya juga terus melakukan itu, sehingga sampai saat ini saya juga mengajarin tim saya untuk konsisten seperti saya, bahwa sampai saat ini juga saya masih terus closing dan terus elite, karena tetap saya pegang 3 prinsip tadi. Saya punya tujuan, saya harus komitmen, dan saya harus terus konsisten sampai mencapai puncak orang. Mungkin itu saja, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak George yang sudah membagi tips sukses dan juga menceritakan kisah perjalanan suksesnya di 3i Networks ini ya. Jadi Bapak Ibu, kita beruntung ya, mungkin dari kisah ini saya simpulkan bahwa terkadang masalah itu adalah batu loncatan untuk kita bisa mencapai hal yang terbaik. Asalkan kita menyingkapinya dengan positif ya. Jadi kadang-kadang keadaan mendesak ya, the power of kepepet, karena benar-benar sudah kepepet, kita udah nggak ada pilihan lagi, mau nggak mau peluang yang datang di depan kita, kita perlu sedikit kemampuan untuk belajar membuka diri dan juga membuka hati dan mau belajar. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan itu, pasti kita kehilangan momen. Benar nggak Pak George? Dan kalau misalkan saya kembali ke belakang, kalau seandainya waktu itu Pak George dalam masa kepepet banget dan mulai menyalahkan keadaan negatif dan mulai curiga, aduh jangan-jangan takut ditipu, aduh jangan-jangan gini, apalagi join lewat online yang notabene-nya nggak kenal sama sekali dengan orang tersebut. Ya kalau misalkan kita berpikir negatif, ya semua orang juga bisa gitu, tapi sekali lagi kita berusaha untuk melihat dari kacamata yang berbeda ya, menjadi seorang yang positif, melihat dan menanggapi kesulitan-kesulitan kita dengan cara yang lebih baik lagi mengelolanya dan mulai membuka kesempatan, menciptakan kesempatan dan kesempatan berikutnya. Kalau sampai hari ini Pak George masih tetap elit ya, walaupun posisi platinum, ini menjadi sebuah motivasi juga buat kita bahwa sebenarnya kita perlu untuk merestart kembali. Apapun posisi kita, tetap aja memposisikan diri kita di garis start ya, supaya kita jangan sampai terlena dengan zona nyaman ya. Apalagi kalau sudah usia 42 tahun, aduh udah deh cukup deh, 40 juta ini kayaknya sudah cukup. Nah, lama-lama zona nyaman pasti akan tergilas juga. Nah, terima kasih Pak George untuk malam ini, juga Pak Juli yang sudah menginspirasi kita, teman-teman yang nonton live dari YouTube maupun dari Facebook dan dari Zoom. Pastikan bahwa Anda akan menjadi seorang crown agency di 2024 ya. Jadi teman-teman masih ada waktu 4 tahun lagi, berusaha keras. Kalau Pak George bisa mencapai platinum dalam 3 tahun ya, kita bisa, apalagi support sistemnya sudah sangat mudah saat ini. Kalau dulu Pak George menjalankan dari ya 3 tahun yang lalu,
Ya, masih kesulitan, belum ada Zoom seperti ini ya, jadi masih warawiri ke sana kemari untuk bantu timnya bekerja. Nah, teman-teman semua jangan sampai lewatkan lagi kesempatan besok jam 2 siang untuk menyaksikan BOP online kita yang saat ini sudah tayang hampir setiap hari ya. Jadi Bapak Ibu beruntung bahwa di zaman walaupun social distancing, tapi kita tetap bisa menyaksikan, belajar, berbisnis, dan juga meningkatkan penghasilan hanya dari rumah saja. Nantikan jam 2 siang besok dan ajak calon-calon mitranya untuk nonton dan kita belajar bersama. Salam sukses luar biasa, Go Crown! Go Crown!